Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Pol-Pol, selamat datang kembali lagi di cerita Swindler kali ini. Dan kali ini aku membawakan cerita perselingkuhan karena Swindler ya benar-benar identik banget sama image-nya Swindler. Cuman kali ini menunjukkan betapa parahnya perselingkuhan itu bisa terjadi di dunia zaman sekarang. Jadi, mari kita mulai video kali ini. Untuk memahami video kali ini, kita perlu mengenal satu pasangan suami istri. Suaminya bernama Jae-sung, sedangkan istrinya bernama Sihyun. Jae-sung ini bekerja di kantor selayaknya seperti orang-orang biasa, dan mereka, maksudnya pasangan suami istri ini, punya satu orang anak. Jae-sung sama Sihyun, mereka itu usianya sama, yaitu di usia 36 tahun. Dan satu-satunya hobi yang dimiliki Jae-sung adalah nonton drama di weekend. Dan suatu hari, waktu Jae-sung udah pergi ke kantor, di jam makan siangnya, dia itu lagi ngobrol-ngobrol sama salah satu rekan kerjanya yang juga merupakan teman SMA-nya. Nah, dia lagi ngerokok gitu. Temennya yang bernama Minjae bilang kayak gini, Jae-sung, kamu lihat postingan ini tau? Jae-sung tanya, postingan apa sih? Ini loh lagi viral, kamu belum lihat tak? Lihat. Dilihat, ternyata ini postingan kayak di parkiran, ya tempat parkiran, diupload oleh seorang user bernama Kuda Dempal, dan konteksnya adalah sebagai berikut. Sabtu lalu, pacar saya yang udah punya suami ini manggil saya untuk datang di weekend. Soalnya suaminya ini suka nonton drama di weekend, jadi di waktu senggang itu, saya pergi ke parkirannya pacar saya, dan di situ saya dibantu sama pacar saya, dan kami akhirnya menikmati itu di tempat parkiran. Oh ya, biar pacar saya tidak dicurigai sama suaminya, saya juga nggak lupa beli bir. Biar seolah-olah pacar saya ini pulang ke rumahnya dan bisa bilang ke suaminya kalau dia pergi beli bir. Setelah baca itu, Jae-sung tanya ke temennya, lah ini kenapa viral gini kenapa? Minjae jawab, loh kamu nggak paham tak? Ini loh artinya ada orang selingkuh sama cewek lain yang merupakan istrinya orang lain. Nah, cewek yang udah nikah ini ternyata selingkuh sama cowok lain di weekend di saat suaminya lagi nonton drama. Gewendeng toh? Nah, ini lagi viral. Soalnya kan ini di fotonya di tempat parkiran ya toh. Nah, orang-orang ini jadi pengen tahu, jangan-jangan ini istriku bukan sih? Makanya orang-orang itu pada pergi ke tempat parkir apartemennya. Yo, kamu hati-hati loh, cocok kamu ini. Nah, Minjae bilang kayak gitu. Jae-sung yang baca itu bilang, duh masa sih ada orang kayak gitu, kebangetan ini. Tapi itu di tempat parkir yo. Wah, gila. Duh, ono ae wis. Nah, setelah itu pembicaraan mereka selesai karena jam makan siang mereka selesai. Malam itu Jae-sung pulang ke apartemennya, dan di perjalanan dari tempat parkir ke tempat lift, Jae-sung itu ngerasa ada yang aneh. Dia ngerasakan dejavu, seolah-olah tempat parkir yang dia lewati ini kesannya sama dengan foto yang tadi dia lihat di siang hari. Karena dia ngerasa agak aneh, dia telepon Minjae. Minjae, postingan yang siang tadi coba sih kamu share ke aku mau lihat lagi. Minjae bilang, loh kan kamu pengen ngecek toh? Ya sis, ini tak share ya, lihatan. Gak lama setelah itu linknya masuk ke HP-nya Jae-sung. Dilihat dan dibandingkan, ternyata tempatnya itu betulan di tempat parkir apartemennya. Namun ini kan tidak berarti istrinya, toh bisa jadi cewek lain ataupun istri orang lain. Tapi Jae-sung itu jadi nggak nyaman karena setelah diingat baik-baik, kebetulan minggu yang lalu, di hari Sabtu yang lalu, pas Jae-sung ini lagi nonton drama, lagi asik-asiknya, istrinya itu bilang gini, yang ini aku tak pergi buang sampah bentar ya yang. Soalnya kalau di Korea pergi buang sampah itu agak repot. Ada sampah recycle, ada sampah yang sekali buang. Biasanya makan waktu sekitar 5-10 menitan. Nah, istrinya bilang gitu, tapi setelah diingat baik-baik, istrinya itu pergi waktu dramanya baru mulai, tapi baliknya itu sekitar 30 menit atau paling enggak 40 menit setelah istrinya turun dari apartemen. Jadi setelah baca itu, Jae-sung ini baru ngerasa, kok kayaknya minggu lalu istriku buang sampahnya agak lama ya. Apa ini kebetulan konteks yang ada di postingan itu sama istriku terlalu mirip? Tapi maksud sih, ndak lah. Jae-sung berusaha untuk tidak berpikir negatif. Nah, dia balik rumah ketemu sama istrinya yang bernama Sihyun. Jae-sung tanya kayak gini, yang minggu lalu kan waktu aku nonton drama kamu buang sampah ya toh? Istrinya jawab, iya kenapa? Kamu kok buang sampahnya agak lama sih kayaknya, tak pikir-pikir kok kamu turun waktu dramanya baru mulai, terus balik ke rumah setelah kayak dramanya udah mau selesai gitu. Kamu pergi kemana sih? Istrinya bilang kayak gini,
Lah, minggu lalu ya? Ngapain ya? Ya aku buang sampah. Oh, kayaknya aku ke supermarket. Oh iya, sama beli bir aku. Iya kan di kulkas ada bir. Mau tak minum? Kamu udah selesai tuh kerjanya hari ini. Denger itu, Jaesong malah kepikiran lagi. Setelah konteks yang aku baca tadi sama apa yang disampaikan istriku, tempat parkirnya kok kebetulan sama semua. Tapi Jaesong ini kan kerja di kantor sehingga dia juga nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia minta tolong ke detektif swasta untuk memastikan kalau istrinya bukan cewek yang dimaksud di postingan itu. Nah, Jaesong pergi ke kantor detektif swasta dan detektif swasta yang mendengarkan cerita ini bilang kayak, Pak Jaesong, betul Pak, ini masuk akal. Tapi Bapak nggak ada bukti loh Pak. Apa ini nggak terlalu nanggung untuk diperiksa kan? Kalau Bapak ada bukti yang mencurigakan mungkin ya nggak apa-apa. Tapi kalau kayak gini nanti nggak ada apa-apa kan Bapak udah bayar mahal-mahal ke kita Pak. Bapak nggak apa-apa Pak. Meskipun nanti tidak membuahkan hasil. Jaesong bilang, iya sih Pak, memang ini nggak pasti. Tapi daripada saya ganjal, lebih baik saya bayar uang dan merasa nyaman Pak. Saya nggak bisa fokus Pak kerja di kantor. Ya Pak, kalau kayak gitu coba kami selidiki ya Pak. Mulai saat itu akhirnya detektif swasta juga mulai mencari tahu apakah Sion alias istrinya Jaesong ini beneran selingkuh atau tidak. Masalahnya karena postingannya Kuda Dempal ini terlalu viral, Kuda Dempal sendiri ngepost lagi. Postingan saya yang kemarin ternyata udah terlalu viral. Aduh, pacar saya pun jadinya nggak berani ketemu saya untuk beberapa waktu yang dekat ini. Yah, mau nggak mau nggak bisa deh ketemu pacar saya. Sayang banget. Nah, entah ini kebetulan atau tidak, tapi detektif swasta jadinya juga tidak bisa memastikan kalau istrinya Jaesong alias Sion ini selingkuh atau tidak. Karena terkesan nggak cuman Kuda Dempal, tapi komunitas-komunitas yang selingkuh itu menjadi agak berhati-hati diakibatkan itu. Kayak tahun lalu atau awal tahun ini kan sempat ada Facebook group di Indonesia yang suka ngepost itu loh yang fetish keluarganya sendiri. Aku lupa nama grupnya apa. Nah, itu kan sempat rame ya toh. Di saat itu rame, tentunya orang-orang yang aktif ataupun orang-orang yang punya fetish seperti itu bakal lebih berhati-hati ya toh. Nah, sama kondisinya mirip dengan itu karena postingan ini jadi viral. Semua orang yang selingkuh jadinya pun agak lebih berhati-hati. Sehingga detektif swasta ini jadi lebih kesusahan. Tapi setelah dipikir-pikir, detektif swasta ini kan juga punya karyawan perempuan dan karyawan perempuannya ini kebetulan juga masih muda. Usia-usia 33 gitu. Detektif swastanya bilang gini ke karyawannya, kamu kan cewek ya toh, coba sih kamu DM username Kuda Dempal ini, kamu coba bilang saya juga cewek yang udah menikah, pengen ikut komunitas yang kayak gini, caranya gimana ya. Nah, coba kamu kirim pesan kayak gini, siapa tahu kita dapat petunjuk atau gimana gitu. Karyawan detektif swasta yang juga merupakan bagian dari detektif swasta akhirnya mengiyakan dan nyoba ngirim DM. Di DM ya tentunya nggak dibalas, tapi ternyata keesokan harinya Kuda Dempal ini membalas, halo, aduh udah nikah tapi tetap kesepian ya. Sama dong sama orang-orang kita. Ya sama lah mbak, istilahnya kayak makan di rumah terus bosen. Kan ada kalanya kita makan masakan yang dimasakin orang lain kan mbak. Kalau mbaknya mau, ini link saya kirimkan ya. Ini grup chat khusus orang-orang yang open minded. Kalau mbaknya open minded silahkan masuk mbak. Dan berkat itu karyawan detektif swasta berhasil masuk ke grup chat itu. Tapi setelah masuk ke grup chat itu ternyata nggak mudah. Seketika cewek ini masuk, cewek ini harus memberitahu informasi pribadinya, nama, daerah tempat tinggal, dan juga usia. Nggak cuman itu, setelah itu cewek ini harus mengirimkan foto selfie-nya. Setelah foto selfie, mereka juga meminta foto pernikahan cewek itu. Dan untungnya karena detektif swasta udah tahu komunitas-komunitas kayak gini, mereka udah mempersiapkan foto pernikahan palsu. Jadi karyawannya sama bosnya foto di wedding photoshoot gitu, lalu fotonya di-share di situ. Jadi udah dipersiapkan sebelumnya. Nah, di-share ke situ aman. Setelah itu mereka bahkan minta foto anak mereka. Untuk ini detektif swasta menggunakan AI, nggak tahu seberapa realistisnya, tapi katanya berhasil tembus. Nah, setelah tembus itu bahkan mereka tanya, kamu kerja di mana? Pekerjaan kamu apa? Kalau pekerjaan kamu itu coba foto kantor kamu. Jadi grup chat ini bisa dibilang sangat privat dan untuk masuk kamu sendiri harus membuka identitas kamu, karena kalau misalnya yang masuk ini ternyata reporter, wartawan ataupun YouTuber ataupun detektif, mereka tentunya nggak bakal mau nge-share informasi pribadi mereka ya toh. Tapi kalau kamu benar-benar mau selingkuh, kamu buka identitas kamu. Kita semua di sini buka-bukaan, kita semua udah nikah, tapi kita akan bermain dosa di tempat ini. Kesannya kayak gitu. Untungnya karyawan detektif swasta ini udah menyiapkan data-datanya dan ketika di-share semuanya lolos sehingga akhirnya diterima di grup chat itu. Dan satu hal yang penting, grup chat ini kan merupakan grup chat yang dikirimkan langsung sama Kuda Dempal ya toh. Sehingga Kuda Dempal juga ada di dalam
grup chat itu. Dan 2 hari setelah itu di grup chat itu mereka bilang kayak gini ketuanya. Oke, Sabtu ini kita bakal ada pertemuan di kota Seoul. Semua yang bisa datang silakan datang ya. Dan ternyata ada sekitar 10 orang yang katanya bakal datang. Dan karena detektif swasta ini pengen mencari tahu lebih dalam, akhirnya ceweknya pun berangkat ke tempat itu untuk melihat perkumpulan ini ngapain dan orang-orang seperti apa yang datang ke tempat itu. Dan siapa tahu istrinya Jaesung yang bernama Sion juga datang. Nah, akhirnya datang ke perkumpulan. Di perkumpulan itu ternyata yang datang 4 cowok dan 4 cewek. Dan si kuda dempal ternyata juga ada di situ. Dan seperti yang udah kita duga, ini beneran pertemuan orang-orang yang udah menikah, sama-sama udah menikah, dan mereka terbuka kepada sesama. Aku udah nikah, ini suamiku, ini suamiku. Tapi tentunya pasangannya tidak diajak ke sana, dan mereka sama-sama terbuka untuk selingkuh kepada sesama orang yang udah menikah. Pertanyaannya, kenapa orang yang udah menikah ini selingkuh sama orang yang udah menikah dengan orang lain? Karena ini lebih aman. Kalau selingkuhannya belum nikah, bisa jadi orang ini nanti ngelaporin ke pasanganku ya toh. Tapi kalau sama-sama udah nikah terus selingkuh, sama-sama menjaga rahasia. Jadi bisa dibilang sama-sama menunjukkan kelemahan mereka biar sama-sama tidak menyerang. Istilahnya kayak gitu. Nah, di situ mereka kumpul, dan setelah dilihat-lihat pertemuan ini tujuannya ya benar-benar untuk mendapatkan kenikmatan fisik. Jadi orang-orang yang ada di grup chat sini mereka bakal kenalan, dan nantinya mereka akan milih satu pasangan dan menjadi pacar di tempat itu. Dan kalau kamu udah menjadi pacar orang ini, pasangan yang lain tidak boleh merebut. Jadi kayak apa ya, tempat orang pacaran yang sama-sama selingkuh. Jadi ketika mereka gathering, orang-orang luar bakal mengira, oh itu loh pasangan orang-orang nikah yang kumpul. Ngiranya pertemuan pasangan suami istri, padahal pasangan perselingkuhan. Tapi kan orang lain nggak tahu ya toh. Dan entah gimana mereka itu tidak terlalu takut. Dan juga kalaupun ketemu ya mereka pergi ke tempat-tempat yang agak privat. Jadi restoran yang ada pintunya, kayak kafe yang agak tertutup kayak. Jadi pertemuannya ini dilakukan di tempat-tempat yang lumayan eksklusif, dan toh mereka ini udah berusia 36 tahun. Jadi dibilang uang, yo ada lah. Mereka nggak pergi ke tempat-tempat yang terlalu murah juga. Nah, detektif swastanya udah masuk, kuda dempal ada di situ, tapi ternyata Mbak Sion itu tidak ada di situ. Nggak lama setelah itu, pertemuannya ini bilang, ayo main game. Mereka bawa 2 dadu, dadu merah, dadu biru. Nah, dadu merah dilemparkan, ada nomor 1 sampai 6. Dan berdasarkan nomornya ini, ada bagian tubuh kayak tangan, pipi, bibir, dada, paha, kaki gitu. Dan dadu yang biru dilemparkan, ini juga ada nomornya. Yang ini misalnya menjilat, ya gitu-gitu. Nggak tak sebutkan terlalu detail karena terlalu gimana gitu, oke? Nah, sehingga mereka itu bakal main kayak gini. Ya udah, coba kamu sama ini lempar dadu. Oh, pegangan ini. Jadi mereka ini beneran main dosa yang mungkin cuman ada di bayangan otak orang-orang. Dan ini dilakukan di pertemuan offline dan dilakukan di kehidupan nyata. Tapi nggak lama setelah itu, tiba-tiba ada satu cewek yang juga ikutan pertemuan ini. Dan cewek itu adalah Sion, yaitu istrinya Jaesung. Seketika Sion masuk, orang-orang langsung, ayo, silakan. Duh, kamu kok baru datang sekarang sih? Sion bilang, iya habiskan ngantar anakku ke tempat les-lesan. Pas ada waktu kosong aku kesini. Karena Sion ini datangnya terlambat, ketua kelompoknya ini langsung bilang, oh by the way buat member-member baru, ini namanya Sion. By the way dia ini pacarnya Hyunwoo yang juga merupakan member dari anggota kita. Yuk tepuk tangan buat Sion yang baru datang. Jadi pertemuannya kayak gitu, dan ternyata Sion ini punya pasangan lain yang bernama Hyunwoo. Bukan kuda dempal. Tapi sekarang paling nggak detektif udah tahu kalau Sion ini betulan selingkuh dan bahkan ikutan di komunitas yang seperti ini. Meskipun masih belum tahu cowok yang bernama Hyunwoo itu siapa. Nah, setelah itu akhirnya mereka lanjut main game. Mbak Sion juga main game, dan nggak lama setelah itu muncul lagi satu cowok, dan ternyata yang datang ini Hyunwoo. Datang Hyunwoo ini langsung marah dan teriak ke salah satu cowok yang ada di tempat itu. Hei, kamu kok berani-berani yang ngerebut cewekku? Cewekku yang dimaksud di sini adalah Sion. Karena di pertemuan situ mereka ini adalah hubungan pacar. Jadi kalau dia bilang cewekku, artinya bukan istrinya yang di rumah, melainkan ceweknya yang ada di tempat itu. Nah, dikarenakan ini grup ini menjadi agak rame karena sebenarnya di grup ini ada peraturan tidak boleh menyenggol pasangan orang lain. Tapi ternyata Sion ini sebenarnya punya pasangan yang namanya Hyunwoo, tapi juga pernah ketemu ataupun pacaran sama cowok lain yang ada di
grup tersebut. Sehingga pertemuannya ini menjadi rame dan setelah itu mereka pulang karena waktunya udah agak malam. Nah, setelah pulang mereka akhirnya mulai mendiskusikan hal ini di grup chat. Cowok yang bernama Hyunwoo ini bilang, aku udah tahu Siyeon ini pacarku, tapi ada beberapa cowok yang di sini masih nyenggol-nyenggol cewekku. Hah? Aku nggak terima, dan sebelum aku sebut namanya, cowok-cowok yang ada hubungannya sama Siyeon, kalian semua sebaiknya keluar dari grup ini. Ini udah peraturan, ini udah menjadi tradisi, ini merupakan budaya kita di grup chat. Ya nggak tahu ini budaya apa, tapi cowoknya ini pokoknya mementingkan manner ataupun peraturan ataupun etika yang dijaga di dalam grup chat itu. Dan seketika cowoknya bilang kayak gini, ternyata ada 8 laki-laki yang keluar dari grup chat itu, termasuk kuda dempal. Jadi sebenarnya Siyeon yang merupakan istrinya Sesong ini memang betul ikutan komunitas seperti itu. Udah gitu pacaran sama Hyunwoo, dan di belakangnya Hyunwoo juga selingkuh sama cowok lain di grup chat itu, dan termasuk kuda dempal. Dan kuda dempal yang sempat melakukan hal-hal seperti itu sama Siyeon akhirnya ngepost foto tempat parkirnya Siyeon, dan ini yang berakhir menjadi agak ramai di internet dan menjadi kayak kunci ataupun petunjuk terpecahnya kasus kali ini. Nah, akhirnya setelah detektif swasta tahu kalau Siyeon ini beneran pernah selingkuh dan ada bukti-bukti yang bisa ditunjukkan, detektif swasta langsung menyampaikan hal ini kepada Jaesong. Jaesong yang udah mendapatkan bukti langsung pergi ke istrinya, tanya, Siyeon, kamu ini kok bisa-bisanya selingkuh? Kamu nggak malu tak sama anak kita? Kita ini udah nikah usia berapa, kamu kok masih bisa-bisanya selingkuh? Dan istrinya yang mendengarkan ini sama tokoh-tokoh lain di Swindler, bilangnya kayak gini, kan salah kamu. Selama ini kalau kita main, yang puaskan kamu sendiri. Kamunya happy, akunya tiap hari acting. Masa kita udah nikah selama ini skillmu nggak nambah-nambah? Kalau kamu bawaannya kurang kuat, cobalah belajar atau gimana. Tapi tiap main, aku mesti acting doang, yang enak kamu doang. Yo males lah. Jadi istrinya ini malah menyalahkan suaminya dan bilang, karena kamu aku selingkuh, bukan karena akunya yang jahat, tapi karena kamu aku selingkuh. Jadi mirip sama swindler lainnya. Cewek ini laki-laki menyalahkan pasangannya dan bilang kalau pasangannya yang bikin dirinya selingkuh. Sedikit berbeda dengan swindler yang lain, tapi Siyeon sama Jaesong setelah kejadian ini terbuka ataupun terungkap, akhirnya mereka langsung putus dan Siyeon pun terus melanjutkan kehidupannya yang seperti saat ini. Jadi aku cerita ini kok jadi keingetan satu influencer di Indonesia ya, nggak tahu siapa. Oke, Polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton. Tapi setelah aku bikin konten swindler ini selama 1 tahun, aku jadi nyadar orang yang suka selingkuh itu punya ciri-ciri suka menyalahkan orang lain, dan mereka ini selingkuh bukan karena dirinya, tapi karena pasangannya. Ini udah menjadi kayak satu format gitu. Jadi buat pol-pol yang pacaran dan mau nikah, coba perhatikan. Ketika ada masalah, pacar kamu ini apakah selalu menyalahkan orang lain, atau ada kalanya menerima kesalahan yang dia perbuat. Oke, pol-pol, video kali ini sampai di sini. Terima kasih dan nonton, dan sampai jumpa di video